Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Selamat siang, kami dari kelompok Sol kelas 10 MLB 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang tari-tarian Nusantara. Perkenalkan, nama saya Raya Pramesti, nomor absen 26 dari kelas 10 MLB 2 ingin mempresentasikan tentang tari payung. Pengertiannya adalah tari payung salah satu tarian tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari payung tergolong dalam tarian Melayu versi Minangkabau, yang dahulu menjadi tarian Melayu versi Minangkabau yang menjadi bagian dari pertunjukan tonel atau sandiwara, dan yang ditampilkan dalam acara peringatan hari-hari besar Kerajaan Belanda pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tarian ini dilakukan dengan memainkan payung sebagai instrumen utamanya. Tarian tersebut juga melambangkan sebuah kasih sayang. Payung ini biasanya dilakukan oleh 3 sampai dengan 4 orang penari yang dilakukan dengan cara berpasangan antara pria dan wanita. Tarian ini mencerminkan pergaulan muda-mudi, sehingga menggunakan payung ini bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal negatif. Tarian payung ini biasa dibawakan pada saat pembukaan suatu acara pesta, pameran, atau kegiatan lainnya. Tema tari. Tari payung termasuk tari perpaduan khas Melayu Minangkabau. Penyebabnya karena dari segi gerakan penari pakaian tradisional dan alat musik pengiring diadaptasi dari suku Melayu. Tari payung dahulu digunakan untuk pertunjukan kesenian bernama tonel atau sandiwara. Gerakannya terdiri dari melirik payung, jalan, ayun-ayun berpasangan, silek putra, tesuak, roda menayung, dan seterusnya. Inti gerakan tari payung ini dibawakan oleh penari putri yang jumlahnya genap dan saling berpasangan. Iringan. Alat musik yang dipakai sebagai pengiring tari payung terdiri dari telempong, akordeon, biola, dengan gitar. Musik ini menghasilkan irama dan ritme bervariasi, disesuaikan dengan tarian. Kostum. Untuk busana tari payung, penari perempuan menggunakan baju adat Minangkabau seperti baju kurung, bawahan rok dari kain songket, serta hiasan kepala seperti mahkota. Sedangkan untuk penari pria memakai atasan dengan bawahan yang memiliki warna sama, di bagian pinggang dililitkan songket hingga lulut. Rias. Tata rias adalah pengubahan bentuk wajah asli dengan bantuan make up atau kosmetik. Pola lantai. Tari payung membentuk pola lantai garis vertikal, horizontal, lingkaran, dan segitiga. Sekian, terima kasih. Saya Hilkia Kristianpiana dari 10 MPLB 2 absen 15. Saya akan mempresentasikan tentang tari jaranan. Apa itu tari jaranan? Tari jaranan atau kuda limping, juga disebut jaran kepang atau jatilan, adalah tari tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah penunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda dengan hiasan rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Tema tari jaranan. Tari jaranan ini bertema heroik, merupakan kesenian yang sangat terkenal di Jawa Timur. Di beberapa daerah Jawa Timur, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan. Gerakan tarinya. Tari jaranan memiliki gerakan napak, sabetan, degar, mencak, sembahan, dan perang. Iringan tarinya. Penari jaranan menari dengan gerakan-gerakan mengikuti alunan musik tradisional pengiringnya. Musik pengiring yang digunakan dalam pementasan tari jaranan memiliki perbedaan dari tari jaranan secara umum. Tari jaranan dalam pementasannya diiringi alunan alat musik seperti kendang, 2 bonang, 2 gong besar, kempul, trompet, kecer, yang terbuat dari bahan tembaga, dan seperangkat gamelan. Kostum tari jaranan biasanya dipergunakan oleh para penari jaran kepang. Kostum yang mereka pergunakan biasanya terdiri dari baju panjang, baju tangan panjang, celana pendek sepanjang dengkul, tari selendang, jarik selenjang, serta ira-ira atau ikat kepala. Memang kostum yang dipergunakan tergantung dari keadaan kelompok jaran kepang. Yang bersangkutan, semua perlengkapan tadi bisa saja bertambah ataupun berkurang tergantung keadaan kelompok yang bersangkutan. Tata rias jaran kepang atau tari jaranan biasanya mereka menggunakan hanya untuk di bagian muka saja dengan beberapa alat tata rias yang biasanya digunakan. Hal ini dilakukan mereka sendiri tanpa menggunakan tenaga khusus ataupun memerlukan bantuan orang lain. Karena sifatnya sangat sederhana, merias diri dilakukan
sebelum melakukan pertunjukan. Pola lantai. Tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta atau Jawa Tengah. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai disebut untuk formasi penari agak vertikal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya Sheila Azhara, absen 31 akan mempresentasikan tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Tari piring bertemakan pantomim tentang kegiatan manusia, yaitu tani dan panen. Karena tari piring merupakan wujud rasa syukur orang-orang Minangkabau kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan dua piring di atas telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau kedua cincin di tari penari terhadap piring yang dibawanya. Tarian ini diiringi oleh kombinasi alat musik talempong dan saluang. Tempo alunan musiknya awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Busana tari piring yang dikenakan penari laki-laki berupa baju rangmudo atau baju gunting Cina yang berlengan lebar, berhias renda emas, dengan bawahan saran galembong, yaitu celana berukuran besar yang bagian tengahnya pesak berwarna sama dengan atasannya. Busana penari perempuan terdiri dari baju kurung berbahan satin atau bludu dengan bawahan berupa kain songket. Tata rias tari piring adalah rias aksen. Rias aksen akan memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Tari piring togok menggunakan pola rantai garis lurus dan lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana dan kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tapi lemah. Pola rantai yang membentuk garis lurus merupakan simbol kekuatan yang mengandung kesederhanaan dan kebersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitna Demawati, absen 24 dari kelas 10 MPLB 2. Saya akan mempresentasikan tari saman. Tari saman berasal dari suku Gayo Aceh, merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tema tari saman melambangkan nilai-nilai ajaran agama Islam, misalnya gerakan selaku yang dilakukan penari dengan meletakkan satu tangan di dada. Gerakan tersebut memiliki makna kerendahan sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT. Gerakan tari saman menggunakan dua unsur gerak dasar, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Gerakan tari saman ditampilkan dengan cara duduk, rapi, dan berjajar, yang tidak sama dengan tarian lainnya yang biasanya melakukan gerakan bebas. Iringan tari saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang disinkronasikan dengan gerakan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut syekh. Kostum tari saman terdapat 3 bagian kostum yang digunakan, yaitu bagian kepala berupa gulung teleng, di bagian melekat baju kerawang, celah, dan kain sarung atau jari. Selain itu, di bagian tangan ada topeng gelang dan sapu tangan. Riasan tari saman 2 segi disulam dengan benang seperti baju, sunting kapias pada badan, baju pokok atau baju kerawang, atau baju dasar warna hitam disulam benang putih, hijau, dan merah. Bagian pinggang disulam dengan kedawet dan kekait. Baju bertangan pendek, celana dan kain sarung pada tangan, topeng gelang, sapu tangan. Pola lantainya, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, vertikal, horizontal, dan huruf Z. Fungsi pola lantai untuk menata gerak tarian yang selaras atau kompak antar anggota penari. Pola lantai garis horizontal sering digunakan dan menjadi dasar gerakan pada tari saman. Sekian, terima kasih. Saya Lisha Mutara Kasana, nomor absen 16, kelas 10 MPLB 2. Saya akan mempresentasikan tari sajuju. Tari sajuju adalah tari tradisional yang berasal dari daerah Papua. Tari sajuju merupakan jenis tarian pergaulan yang bisa ditarikan siapa saja.
baik pria, wanita, tua maupun muda. Tarian sering dipentaskan di berbagai acara adat maupun hiburan. Sementara di luar Papua, tarian sering digunakan sebagai hiburan atau senam. Tari Sajojo terkenal di luar Papua karena gerakannya yang energik dan ditarikan penuh keceriaan. Tema tari yang dilakukan secara berkelompok ini menggambarkan kekompakan, semangat kebersamaan, dan gotong royong di kehidupan masyarakat Papua. Gerakan tari Sajojo. 1. Pada posisi pertama, dari bawah setengah berdiri dan setengah duduk. 2. Saat lagu dimainkan, gerakan berdiri kemudian melompat ke arah depan dan juga belakang. Tangan dibuka ke depan saat melompat ke depan, dan pada saat melompat ke belakang, tangan ditaruh di bawah. 3. Gerakan dilakukan beberapa kali sampai lirik lagu Sajojo dinyanyikan. 4. Lompat ke kanan, kemudian lompat kembali pada posisi awal. Saat sudah pada posisi awal, tepuk tangan 2 kali. 5. Berjalan maju dan mundur sebanyak 4 kali, disertai dengan menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri. 6. Lakukan gerakan di atas selama beberapa kali. Setelah itu membuat lingkaran, kemudian menghentakkan kaki sambil berputar mengelilingi lingkaran. Iringan lagu yang digunakan untuk mengiringi tarian adalah lagu Sajojo yang terkenal di seluruh Indonesia. Tarian bisa ditarikan tanpa alat musik pengiring maupun dengan alat musik pengiring. Alat musik pengiring yang biasa digunakan seperti tifa, gitar, keyboard, biola, maupun nyanyian dari seorang penyanyi. Kostum tari Sajojo yaitu 1. Penutup kepala, rok rumbai, hiasan khas Papua, senjata, kalung dan gelang. Rias. Tata rias pada penari Sajojo ini memiliki ciri khas dan keunikan sendiri dari tari Sajojo. Riasan diberikan di wajah yaitu pada mata, hidung, dan juga pipi. Riasan ini menggunakan warna putih. Pola lantai yang baik akan menambah keindahan, kekompakan, kerapihan pada tari Sajojo. Biasanya pola lantai yang digunakan yaitu berbentuk V, lingkaran, sejajar, atau bisa juga berbaris. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Aisyah, nomor absen 3 dari 10 MPLB 2, mau mempresentasikan tari tortor. Tari tortor adalah jenis tarian tradisional dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Bumbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Tema tari tortor. Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang yang dihormati dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Gerakan tortor yaitu 1. Gerakan tari tortor yang menggunakan seluruh badan yang disebut pangurdot. 2. Gerakan anggota tubuh dari pinggang hingga kepala, tetapi daya berat tubuh tetap disangga pada tumpuan telapak kaki yang disebut pangeal. 3. Gerakan pandegel. Ini merupakan gerakan gemulai yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tubuh. Biasanya gerakan gemulai ini terlihat pada gerakan lengan, telapak tangan, dan jari tangan. 4. Siangkupna. Ini merupakan gerakan mencakup gerakan leher yang harus seirama dengan gondang dan udot. 5. Hapunana. Ini merupakan gerakan ekspresi yang ditampilkan dari penari. Bisa berupa ekspresi gembira, duka, atau sukacita. Iringan tari tortor. Tari tortor bisa diiringi dengan iringan musik magondangi. Tarian ini dimainkan dengan dibarengi alat-alat musik tradisional seperti gondang, suling, trompet Batak. Bahkan banyak masyarakat percaya tarian itu sebagai ritual yang berhubungan dengan pemanggilan roh. Kostum. Busana yang digunakan oleh penari tortor adalah mengenakan ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain khas dan tradisional yang berasal dari suku Batak. Untuk warna kain ulos dominan dengan warna merah, hitam, dan putih yang dihiasi dengan ragam
tenunan dari benang emas atau perak. Rias tari tortor. Tata rias tari tortor sangat sederhana. Pria dan wanita yang ingin menarikan tari tortor cukup mengenakan hiasan biasa yang dikenakan saat pesta. Riasan dilengkapi dengan aksesoris berupa tenunan khas Batak yang bernama ulos. Pola lantai tari tortor. Tari tortor memiliki pola lantai lingkaran dan lurus. Posisi tamu atau hula-hula berada di sebelah jenazah, sedangkan posisi tuan rumah berada di sebelah kiri jenazah. Pola lantai ini bermanfaat untuk memperjelas peran antara penari keluarga dan penari pelayat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Sol kelas 10 MPLB 2. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. I'm a line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45 scope. Assalamualaikum, kami ucapkan pengabutan yang selalu terkata salam. Nantikan sunat jalan tabungan, tanya mulia mulia wali, kamu Papua mulia raja, menedua raramu kumenhon, kamu baru wahai saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menalakan salam, nantikan sunat jalan tabungan, tanya mulia mulia wali, kamu Papua mulia raja, menedua raramu kumenhon, kamu baru wahai saudara. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's how it go. Got me yellow